Menjelang pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang semula digaungkan akan digelar tanggal 21 Maret 2021 nanti, masih banyak ceruk teka-teki belum terisi. Mulai dari apakah pertautan Hatis Joli ini harus diundur mengingat kondisi Aurel, hingga di mana tempat akad nikah akan dilangsungkan, tak kunjung terjawab pasti. Hanya sejumlah kemungkinan, termasuk kemungkinan pernikahan diundur ke awal April 2021 yang diumumkan. Selain itu, masih ada satu misteri yang mengusik penasaran publik. Siapakah gerangan yang akan jadi pendamping Aurel melangkah ke jenjang pernikahan? Apakah Ashanty sang ibu sambung atau Krisdayanti sang ibu kandung? Dan bagi Krisdayanti, dengan kondisinya sekarang, ia menghormati keputusan sang mantan suami Anang Hermansyah sebagai ayah Aurel. Sementara di sisi Ashanty, yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Aurel, tentu muncul pula keinginan untuk jadi pendamping, mengantarkan si sulung menapaki mahligai rumah tangga. Lantas, benarkah Krisdayanti dirundung dilema lantaran belum juga mengetahui pasti perihal ini mendekati hari pernikahan putri tercinta? Kita hormati apapun yang sudah menjadi keputusan keluarganya Mas Anang. Nah, itu aja. Saya bukan tidak dilibatkan atau tidak mau itu campur ya, tapi apapun yang nanti insya Allah anak-anak saya beritahukan kepada saya, insya Allah saya terima itu. Itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini, tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga tertahan lockdown di Timor kan. Antara Krisdayanti atau Ashanty juga masih berselimut misteri. Tapi Krisdayanti menghormati apapun itu keputusan Anang nanti. Apakah turut serta melibatkan dirinya atau hanya turut hadir sebatas tamu undangan saja? Yang jelas, pernikahan Aurel tak hanya menyatukan keluarga Anang dan Atta, tapi juga ada keluarga Krisdayanti yang turut serta. Sadar akan hal ini, Kade menyebut banyak hati yang harus dijaga dan dihormati seiring pertautan cinta mereka. Namanya juga anak sulung ya, tapi ya kan artinya kita membutuhkan effort yang lebih besar lah, karena ini kan dua keluarga, sama sepertinya juga dialami oleh keluarga yang lain yang mungkin juga terkendala karena memang perpisahan. Tapi kan di sini ada banyak hati yang mesti dijaga, dirawat. Jangan sampai menyakitkan, jangan sampai nggak memberikan kenyamanan. Jadi ya saya serahkan semuanya. Gusti Allah nanti atur bagaimana, saya ikutin aja. Kita sebenarnya baik banget, baik-baik aja dan baik banget. Itu memang yang bikin ada mungkin sekarang lagi kurang bagus gitu keadaannya. Memang kita lagi nggak ada komunikasi itu ya semenjak kejadian kemarin yang adalah satu kejadian, mungkin kamu juga tahu ada satu kejadian itu yang Aurel itu. Ya, dari situ kita memang sampai sekarang belum komunikasi sih gitu. Tapi sebelum itu, aduh ya kita benar-benar baik-baik aja dan baik-baik banget gitu. Karena permasalahan anak, ya jadinya merembetnya kan kemana-mana. Aku tuh selalu berharap, karena demi Allah nih ya, jujur dari aku sama Mas Anang, kita tuh benar-benar, kita udah umur ya. Yang kita mau adalah yuk kita damai, silaturahmi dua keluarga, karena kita ada anak bareng-bareng. Mungkinkah Ashanty dan Krisdayanti tampil bersama di waktu yang sama, berdiri di momen serupa sebagai pendamping Aurel saat melepas masa gadisnya? Tersirat, Kade ingin turut jadi saksi dari tapak sejarah yang ingin diukir Aurel di bulan Maret ini. Sebab ini seperti menggenapi kebahagiaan Krisdayanti yang merayakan ulang tahun sekaligus anniversary pernikahan ke-10 di bulan ini juga. Yang pasti, Aurel sendiri pernah mengutarakan isi hati tentang keinginan agar Krisdayanti dan Ashanty sama-sama jadi pendamping saat ia dipinang sang pujaan.
siapa yang mendampingi di pelaminan, Bunda Atau- Shanti atau Mimi Kade, semuanya. Itu yang nanya banyak banget. Kalau aku, enggak aku udah gede. Kalau aku sih pengennya jadi ada aku, terus ada orang tua cowoknya itu udah pasti ya guys. Siapa tuh? Doain ya. Terus habis itu kalau dari aku maunya tuh ada bunda, ada pipi, sama ada Ya, Maret ini kan bisa jadi bulan yang berbahagia untuk saya pribadi, itu juga maksudnya insya Allah ditambahkan 1 umur di bulan Maret ini, ya kan. Terus alhamdulillah di bulan Maret ini tanggal 20 juga insya Allah menginjak 10 tahun pernikahan saya. Jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah di bulan Maret ini. Jadi Maret itu selalu membahagiakan dan mudah-mudahan juga buat semua orang. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tapi untuk mewujudkan impian Aurel agar sang bunda dan miminya sama-sama jadi pendamping, hingga kini seperti belum menemukan jalan. Selain belum ada omongan dari pihak keluarga Anang, Atta sendiri sebagai calon menantu, bahkan belum bertemu secara langsung untuk sekedar meminta restu. Tapi Kade tak ingin mempersoalkan hal itu, meski Atta sendiri sudah sejak lama mengutarakan keinginannya menemui Mimi Aurel untuk menyatakan keseriusan. Kalau misalnya aku bertemu Mimi, aku udah akan sangat senang sekali bisa bertemu Mimi. Kita bisa, aku pengen sih ngeteh-ngeteh bareng Mimi atau ngopi-ngopi, duduk-duduk bareng, kayak sharing aja soal apapun itu. ya nanti kalau memang udah ada waktunya, kalau udah nggak, maksudnya udah bisa keluar dengan banyak, maksudnya kita bisa keluar ya mungkin bisa ketemu. Iya. Nanti ada waktunya lah, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu gitu, kasihan anaknya sibuk juga. Dan kalau untuk pernikahan putri saya, seperti yang sudah disampaikan, saya tidak, insya Allah tidak mempermasalahkan lah ya, artinya dia sudah baik untuk memberitahu saya dengan cara apapun ya saya terima. Ya, saya juga tahu kondisinya, anak saya sakit di tengah keluarga yang sedang dalam persiapan. Apapun itu jalannya, Krisdayanti ingin yang terbaik untuk Aurel. Selama Aurel bahagia, maka itulah kebahagiaan terbesar baginya. Tapi untuk urusan resepsi yang sempat dikabarkan akan digelar di GBK setelah Lebaran mendatang, Krisdayanti dengan tegas menanggapi, baginya akan sangat sulit untuk mewujudkan impian itu, terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Ya kalau saya sebagai anggota juga saya pasti nggak rekomen itu gitu ya, karena kan memang ya, sangat tidak mungkin untuk menjaga protokol kesehatan di zona yang gitu luas gitu, nggak mungkin, saya nggak rekomen. Itu salah satu alternatif. Karena kemarin si Atta sudah survei ke sana. Nanti kita lihat memungkinkan apa enggak. Gitu. Ini kan belum sudah diserang. Ini musim pandemi mau bikin pesta seperti ini. Padahal kita mau menggunakan GBK itu karena tempatnya luas, sehingga bisa menjaga jarak secara maksimal, menerapkan prokes secara maksimal.